Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuku Hadi Sasongko dengan NIM 230157172. Saya akan remedial praktikum yang dilakukan oleh nomor 234. Nah, saya sudah membuat program nomor 2 ini. Nama file Excel dengan tambah satu baris nomor. Nah, sebelumnya saya sudah membuat Excel-nya di sini dengan nama yang sesuai dengan ini. Lalu juga XLS-nya juga sesuai ya, nama dengan kelas. Di sini saya juga udah buat sheet-nya. Lalu filenya juga sudah sesuai nama dengan name. Selanjutnya saya akan menjelaskan program nomor 2. Di sini import ini untuk melakukan import untuk membuka kedua-duanya untuk membuka file Excel. Di sini ada membuka workbook dan membaca data. Di sini ada book XLRD dari import sini agar bisa berjalan Python-nya dengan nama ini Excel yang sudah saya buat tadi untuk membuka filenya. Nah, ini untuk mengambil sheet pertama, sheet yang ada di dalam Excel ini. Ya, contohnya ini 200 ini. Karena kita nggak ada sheet lain, biar datanya tersimpan ke dalam situ. Lalu di sini perintahnya. Di sini perintahnya yaitu membuat nama dengan nama name dan no ID. Isi data, hobi dan alamat. Nah, saya di sini sudah menuliskan nama saya, hobi, misalkan alamat dan name saya. Ini adalah data yang akan nantinya ditambahkan ke dalam Excel tersebut. Nah, menentukan baris akhir yang digunakan karena kita ingin menambahkan ini tanpa menghapus data sebelumnya. Jadi di sini saya menggunakan variabel i dengan nama sheet and row. Lalu ini juga ada variabel wb dengan workbook untuk membuat workbook baru dan membuat sheet-nya ini menambahkan sheet baru. Jika emang ini belum dibuat sama sekali Excel ya. Nah, di sini ada menulis header, yaitu menulis for J in range sheet and cost ys write 0 J variabel J nya sheet in cell value kosong and J, artinya itu menulis header yang ada di sheet 0 atau indeks 0 yang ada di awal ini. Nama, hobi, alamat, dan nomor ID. Lalu selanjutnya menulis data sebelumnya. Karena kita sebelumnya tidak ingin menghapus, maka di sini variabel J yaitu 1 tuh di sheet 1 selanjutnya, data selanjutnya itu pakai looping untuk supaya tidak menghapus data sebelumnya. Dan di sini jika sudah data terbaca hingga ada di akhir, maka ys ini add sheet di sheet 200 ini, di sheet pertama kita itu akan menuliskan sel dengan isian
J itu sebagai header dan K itu sebagai isian raw yang ada di dalam isian raw ini, dan menulis data sebelum data ke dalam sheet baru. Jadi ini menuliskan data yang ada di sini ya, data ini. Nah, selanjutnya menambahkan data baru dengan variabel x, y, z, w dengan zip nama, hobi, alamat, id, alias yaitu alias hobi, nama hobi, alamat, dan nomor id, yaitu nulis data baru pada baris terakhir WSI dengan variabel i, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 itu sesuai dengan ini nama, hobi, alamat, dan nomor ID, dan i plus 1 artinya itu indeksnya nambah lagi di bawah jadi di sini. Dan selanjutnya adalah print data yang artinya jika berhasil data tersimpan. Dan ini WB Save-nya itu adalah tempat workbook-nya, tempat Excel dengan nama kuku CSS. Coba kita jalankan. Oh, tidak bisa karena kenapa? Karena kita membuka ininya sebelum kita close dulu, save, lalu kita ulang lagi. Data telah tersimpan, maka selanjutnya kita lihat di sini data kuku SLS. Nah, di sini data yang saya tambahkan sudah berhasil masuk sesuai dengan ini di sheet paling akhir dengan tidak mengiban dan tidak menghapus data sebelumnya. Baik, selanjutnya nomor 3 yaitu buatlah program untuk mengimpor data yang telah dibuat ke dalam database dengan isi alamat dan IPK bebas. Nah, selanjutnya kita akan ke data 3. Sebelumnya ini karena Excel-nya itu kita harus rubah dulu, kita save as agar bisa berubah menjadi kita koma deliver seperti ini. Ekstensinya kita rubah dari XLS menjadi CSV yang koma delimited. Nah, selanjutnya kita jelaskan codingannya. Buka file CSV untuk baca isinya. Ini buka file dengan perintah read itu untuk membaca file. Ini file baca, file read. File baca itu untuk apakah data yang ada di sini itu nanti akan terdeteksi seperti ini, nanti akan jadi seperti ini jika kita jalankan. Nah, selanjutnya ini itu tugasnya buat daftar kosong. F-list ini data kosong karena kosong, dan pisahkan konten file dari baris terpisah. Untuk memisahkannya kita buka lagi CSV-nya. Ini kan ada yang spasi, jadi ini tuh ada file baca split yaitu spasi plus n ke bawah atau enggak. Jadi ini jika udah selesai maka ke bawah gitu, dan splitnya yang memisahkan itu titik koma, dan print, nanti printnya bakal kayak gini lagi datanya jika kita jalankan. Lalu di sini ada DB MySQL yaitu untuk mengkoneksikan kita ke database localhost. Sebelumnya kita harus menyalakan Apache dengan MySQL sebelumnya juga saya sudah membuat database UAS ya di sini, database UAS.
di sini. Lalu ini inisial untuk merubah database kursor. .cs ini inisial, jadi kita tidak perlu menuliskan db kursor execute lagi, jadi kita buat cs.execute. Nah, di sini arti dari execute drop table ini adalah untuk jika tabel siswa ini sudah ada, maka dihapus tabelnya, lalu dengan list ini maka buat tabel dengan isian flist-nya ini kan kosong tadi ini. Nah, di sini jadi nama varchar null, ini varchar not null, ini ya intinya nama hobi itu menjadi alamat bakal jadi varchar ya, nanti 50 dan tidak boleh kosong, dan ini nomor ID juga integer not null. Dan IPK kita pakai varchar karena kita ada 3 titik ya, tidak titik 00. Kenapa nggak pakai float? Karena kalau pakai float kita nulis di Excel di sini 3.00, nanti di database tulisannya hanya 3 aja, jadi tidak ada 3.00. Nah, formatnya ini sesuai, kita ngambil dari listnya ini nama, hobi, alamat, nomor ID, dan IPK. Dan print SQL itu print codingan ini, untuk codingan database-nya, lalu execute lakukan codingan codingan SQL ini, lalu delete list 0 itu delete index 0, yaitu ya indeks ini nama hobi ini bakal kita hapus supaya tidak ikut ke dalam database gitu. Selanjutnya di sini ada rows, yaitu berfungsi untuk memberikan string kosong. Di sini untuk memberikan string kosong. Lalu di sini ada for untuk melakukan looping untuk setiap elemen flist yang diberi variabel i. Dari nilai dari setiap elemen flist ini akan di package dengan format row ini, dan dimasukkan ke dalam variabel rows. Lalu di sini formatnya i1 ini kayak ngikutin ini listnya, tapi ini udah diganti i. Kenapa i? Karena ini udah loopingnya udah diganti variabelnya i. Nah, selanjutnya jika ini bukan elemen terakhir dalam flist, maka tambahkan tanda koma. Nah, lalu di sini ada print rows ini untuk menampilkan rows-nya. Nah, di sini ada SQL2 untuk memasukkan data ke dalam tabel siswa dengan value rows ini. Rows yang sudah di-listkan, lalu execute lakukan, dan db commit dan db close untuk menutup database connection ya. Contoh kitaran ya. Nah, di sini kan print file baca itu file dari sini, print file baca. Lalu di sini kan ada print SQL. Nah, ini SQL-nya, nama,
variabel yang kosong ini ngambil dari sini nama, hobi, alamat, nomor ID dan IPK. Nah, di sini formatnya itu jadi ngikutin yang di bawahnya, nama, hobi, alamatnya. Jadi nama, hobi, alamat, nomor IPK jadinya seperti ini. Contoh ya, ini membaca sampai terakhir kita Kukuh Depok. Nah, selanjutnya kita lihat ke database. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah masuk ya ke dalam database. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu program GUI. Buatlah sebuah rancangan antarmuka menggunakan Kitty Designer untuk memasukkan dan menampilkan isi form berupa data lengkap, umur, dan golongan. Nah, selanjutnya kita ke sini ya. Sebelumnya saya sudah membuat Kitty Designer. Sebelumnya saya sudah setting di sini external tool di sini Kitty Designer. Jadi kita pas ini kan menjalankan ini. Nah, di sini kan saya sudah membuat desainnya. Nah, di sini label, nama saya label 3. Terus di sini label 2, nama lengkap. Nah, di sini sesuai dengan perintahnya yaitu ubah line edit dengan nama lengkap. Di sini saya sudah merubahnya objeknya menjadi objek nama saya. Terus selanjutnya umur lalu labelnya. Terus golongan darah saya menamakan Goldie, nama saya, golongan darah, dan alamat yaitu alamat nama saya. Nah, di sini saya namanya nggak saya berubah, itu push button saja. Nah, selanjutnya kita close saja. Selanjutnya di sini karena saya langsung pas buat langsung saya save, dan di sini saya klik UI-nya karena saya sudah mengatur. Jadi eksternal toolnya saya ini bisa. Nah, di sini ada PUIC agar diterjemahkan UI-nya menjadi folder PY-nya. Jadi kayak gini diterjemahkan dari UI menjadi PY. Nah, di sini nggak pakai ya. Nah, di sini UI-nya sesuai tadi, UI-nya kita namainnya pas buat baru. Di sini ada codingan UI yang sesuai dengan ukurannya, dengan posisinya, geometri. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke translate UI ini ya. Untuk seperti tadi, misalkan ini labelnya kita namain, kita rubah nama-namanya, hanya itu saja. Nah, selanjutnya kita ke fungsi def plain text self yang berfungsi untuk mengambil nama-nama, untuk mengambil tulisan yang kita ketik ke dalam line edit tersebut dengan nama objek, nama kuku, umur, terus golongan darah, sama alamat. Nanti hasilnya akan muncul di sini, di bawah sini kalau kita jalankan. Dan sebelumnya ini kenapa bisa berfungsi, karena di sini push button kita yang tadi kirim ini, push button kirim
itu kita harus coding klik connect untuk supaya berfungsi ke fungsi print text di sini. Jadi pas kita klik push buttonnya, maka akan menjalankan codingan ini, fungsi ini, dan mencetak ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita jalankan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini nama lengkap misalkan saya Kuku Hadi Sasongko dengan umur 21, contoh 22 deh, dengan golongan darah B, pesan alamat Depok, kita singkatnya dulu. Pas kita klik kirim, maka dia akan ada di sini mencetak nama dengan variabel nama yang diinputkan ke dalam sini, umur, dengan lagi-lagi dengan edit yang kita tuliskan ke dalam sini, terus golongan darah, dan selanjutnya jika kita ganti ini jadi misalkan Ronaldo, umurnya 48 contoh, darah B, namanya di Portugal, kita klik, dia akan ada di bawahnya. Jadi UI-nya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.